Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra dengan NIM 2523202 dari kelas PTIK 6F. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu UTS jaringan nirkabel. Di video kali ini juga saya mau membahas sesuatu yang sering banget kita pakai tiap hari, tapi kadang kita nggak sadar nih mengenai konsepnya, yaitu mengenai jaringan nirkabel. Mulai dari WiFi, Bluetooth, sampai soal keamanannya juga saya akan bahas. Nah, yang pertama itu mengenai konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan sistem komunikasi data tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Ini untuk mengirimkan sinyal antar perangkat. Bedanya itu dengan jaringan berkabel, dia pengguna itu dapat berpisah tanpa harus putus koneksi dan memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Jadi kita bayangin aja, kita itu bisa internet tanpa kabel, nggak perlu kita mencolok-colokkan LAN, itu kita hanya connect ke WiFi udah siap gitu. Nah, itu merupakan jaringan nirkabel. Contoh paling sederhananya itu ya WiFi di rumah atau hotspot dari HP itu juga sama. Nah, kalau membahas mengenai sejarahnya itu, awal mulanya itu teknologi radio yang terus berkembang jadi WiFi yang super cepat. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama itu ya pastinya dia tanpa kabel, terus fleksibilitas banget. Jadi kita bisa pakai di kamar, di ruang tamu, bahkan di luar rumah. Nah, kalau ditanya cara kerjanya itu, yang pertama, data itu dikodekan menjadi sinyal elektromagnetik dan dipancarkan melalui udara pada frekuensi tertentu. Perangkat pengiriman mengirimkan paket, sedangkan perangkat penerima itu menangkap dan mengkode paket tersebut. Rangkanya seperti slide di PPT saya. Nah, jenis-jenisnya itu juga ada seperti Bluetooth, ya, itu termasuk jaringan kecil. Kalau WiFi itu yang lebih besar. Kelebihannya itu jelas praktis, tapi yang minusnya juga ada, kayak gangguan sinyal, terus rentan interferensi, terpengaruhnya halangan fisik dan lainnya. Jadi intinya itu teknologi ini yang udah sering atau nempel banget di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan bahas alat-alatnya. Jadi kalau sebelumnya itu kan mengenai konsepnya. Nah, perangkat keras itu merupakan fondasi performa dan jangkauan jaringan nirkabel. Komponen utamanya itu ada access point, router, wireless, lalu antena dan repeater. Nah, sekarang ini benda-benda yang bikin semuanya jalan yang tadi. Nah, yang paling familiar itu pasti router WiFi di rumah kita. Nah, itu merupakan otaknya jaringan. Terus access point ini nih yang bantu nyebarin sinyal di HP atau laptop kita. Itu biasanya dikelola secara terpusat di jaringan kampus. Lalu ada yang namanya adapter. Itu bisa nangkap sinyal. Nah, kalau misalnya sinyalnya lemah, itu biasanya orang pakai repeater biar lebih jauh jangkauannya. Intinya itu semua alat ini kerjanya itu bersamaan atau bareng, kayak bertim. Nah, itu biar kita bisa internet secara lancar. Lalu
kita ke antena dan perpanjangan jangkauan, yang mana pilihan antena dan penempatan itu bisa berdampak besar pada kualitas sinyal dan layanan. Yang pertama itu ada omnidirectional. Ini cocok untuk area dalam ruangan dengan banyak pengguna di sekitar access point. Nah, yang kedua itu ada directional. Ini memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Lalu yang ketiga itu ada repeater. Repeater ini memperluas area jangkauan. Selanjutnya itu kita masuk ke WPAN. Ini tuh jaringan kecil banget, jangkauannya itu dari 1 sampai 10 meter. Ini super dekat. Nah, contohnya itu seperti Bluetooth. Kayak kita kirim lagu ke teman atau pakai handset wireless. Jaraknya kan itu nggak jauh, paling beberapa meter saja. Lalu contohnya yang kedua itu ada Zigbee. Nah, enaknya pakai WPAN ini apa? Jadi enaknya itu hemat baterai dan gampang banget dia dipakai. Tapi dia itu nggak bisa jauh-jauh. Jadi WPAN ini cocok buat kebutuhan pribadi saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke WLAN. Kalau ini kan kita sudah sering banget nih pakai. WLAN itu ya wifi ya. Itu dipakai di rumah, di sekolah, di kampus, di kafe, dan lainnya. Pokoknya itu di mana saja. Nah, teknologi utamanya itu adalah IEEE 802.11. Bedanya sama yang tadi itu bisa dipakai banyak orang dan jangkauannya itu lebih luas. Biasanya pakai standar yang namanya WiFi itu tadi. Nah, kelebihannya itu jelas fleksibel dan praktis. Tapi kadang juga suka lemot kalau banyak yang pakai. Jadi tuh ini jaringan ini nih paling umum dan yang paling sering dipakai di sekarang ini. Baiklah, selanjutnya itu mengenai keamanan WLAN. Nah, ini penting banget keamanan karena transmisi menggunakan udara. WLAN ini juga rentan terhadap ancaman seperti sniffing, akses ilegal, dan serangan berantas. Soalnya kalau wifi kita nggak dikasih password, bisa orang itu bisa masuk seenaknya gitu, bisa bikin internet kita itu menjadi lemot, atau bahkan data kita itu bisa diambil. Makanya ada sistem keamanan kayak WPA2 atau WPA3. Cara paling simpelnya itu kita menggunakan password yang kuat. Jangan yang gampang ditebak seperti 1 sampai 5. Nah, gunakan password itu huruf besar atau huruf kecil, lalu angka, simbol. Nah, itu kita kombinasikan. Nah, pakai wifi itu bukan cuma connect saja, tapi kita harus menjaganya agar tetap aman. Contohnya itu akses point publik di kampus itu sebaiknya itu menggunakan Captive Portal untuk autentikasi tamu dan VLAN terpisah untuk mahasiswa dan infrastruktur. Jadi segitu saja yang dapat saya jelaskan.
kesimpulannya itu jaringan nirkabel itu memang penting banget di kehidupan kita. Dari kita bangun, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, sekian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.